Nok, halo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kuroto Aini dengan NIM 430402300098 dari kelas 2C Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan pada Anak dan Remaja yang diampu oleh Ibu Ana Evianti, SPI, MSI. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan fisik pada bayi. Penasaran? Simak terus ya! Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita juga harus tahu dong apa sih yang dimaksud dengan perkembangan fisik bayi. Nah, yang dimaksud dengan perkembangan fisik ialah adanya perubahan-perubahan dan juga perkembangan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, terutama pada tubuh bayi. Nah, masa bayi sendiri ini dimulai dari kapan sih? Jadi masa bayi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yakni di masa neonatal atau masa awal kelahiran bayi, yakni di usia 0 sampai dengan 2 minggu. Kemudian ada masa bayi yang dimulai sejak di atas berusia 2 minggu sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun. Nah, pola pertumbuhan sendiri terbagi menjadi dua menurut para ahli, yakni yang pertama pola pertumbuhan cephalocaudal atau pertumbuhan yang dimulai dari bagian atas tubuh yakni kepala, lalu secara bertahap nih turun ke bagian bawah yakni pundak, batang tubuh, dan seterusnya. Kemudian pola pertumbuhan yang kedua yakni pola proximodistal yang urutan pertumbuhannya itu dimulai dari bagian tengah kemudian menuju ke bagian ujung tubuh. Nah, salah satunya dapat dilihat ketika sang bayi itu dapat mengendalikan otot lengannya terlebih dahulu sebelum ia bisa mengendalikan otot-otot jarinya. Nah, di masa neonatal atau 0 sampai 2 minggu di awal kelahiran bayi ini mereka itu mengalami penurunan berat badan sebanyak 10%. Nah, mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan sang bayi ini masih menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya yakni di luar rahim sang ibu. Nah, penyesuaian diri ini mencakup suhu, menghisap, menelan, dan juga mengeluarkan kotoran. Nah, di saat lahir bayi ini memiliki ukuran kepala yang cenderung besar, di mana perbandingan ukuran kepala bayi dengan badannya ialah 1:4. Sedangkan jika dibandingkan dengan ukuran orang dewasa yakni 1:7. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk dari pola pertumbuhan cephalocaudal yang dimulai dari bagian atas tubuh. Nah, bayi ini juga fun fact-nya memiliki rambut halus yang tumbuh tidak hanya di bagian kepala namun di bagian punggungnya. Namun dalam beberapa hari rambut yang tumbuh di bagian punggung ini akan menghilang dengan sendirinya. Kemudian di usia 0 bulan ini atau di 0 sampai 2 minggu ini di awal kelahirannya, bayi baru lahir ini memiliki berat badan normal teruntuk perempuan yakni di angka 2,2 sampai dengan 3,9 kg, sedangkan untuk bayi laki-laki yakni di angka 2,4 sampai dengan 4,2 kg. Nah, berat badan bayi ini tergolong ke dalam 3 bagian, yakni berat badan bayi lahir rendah, lalu berat badan lahir normal, dan yang terakhir yakni lebih. Nah, di Indonesia sendiri nih, bayi yang baru lahir memiliki berat rata-rata di atas 2,5 kg sampai dengan 3,5 kg dan panjang kisaran kurang lebih 50 cm. Nah, di masa ini penglihatan bayi juga masih sangat buram. Nah, semenjak awal kelahiran bayi ini, mereka itu sudah dianugerahkan untuk memiliki refleks. Apa itu refleks? Nah, refleks sendiri merupakan gerakan yang sifatnya involunter alias tidak disengaja dan bersifat spontan pada aktivitas dan kegiatan bayi sehari-hari. Nah, beberapa contoh refleks pada bayi baru lahir di antaranya seperti refleks Moro, yaitu refleks terhadap suara dan gerakan yang mengejutkan. Nah, hal ini juga digunakan oleh para dokter untuk mendiagnosa sistem saraf bayi apakah bekerja secara normal. Kemudian ada juga refleks menggenggam ketika tangannya diberikan sentuhan, ada rooting atau mendekatkan mulut dengan menggerakkan kepala untuk mencari puting payudara sang ibu. Kemudian ada sucking atau menghisap makanan dari puting payudara ibu. Kemudian ada swallowing yakni menelan menggunakan otot tenggorokan untuk menghasilkan makanan. Ada juga refleks mengedipkan mata, menguap, batuk, dan lain-lain. Setelah sebelumnya bayi sempat kehilangan berat badannya, di usia 1-3 bulan pertama ini ia mengalami perkembangan fisik terutama dalam pertambahan berat badan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pertambahan tinggi badannya. Per bulannya, pertambahan berat badan bayi ini bisa mencapai angka 1000 gram atau 1 kg, sedangkan tinggi badannya berada di angka kurang lebih 50 cm.
Nah, di usia ini sang ibu dapat memberikan air susu ibu atau ASI secara eksklusif untuk mendorong pertumbuhan berat badan dan juga tinggi badan sang bayi. Kemudian di usia 4-6 bulan, pertambahan angka berat badan bayi ini menurun, yakni di angka 500 gram setiap bulan. Di usia 4 bulan ini, refleks moro dan juga rutin sudah mulai menghilang. Kemudian mulai ada tanda-tanda pertumbuhan gigi. Lalu di usia 6 bulan, gigi sudah mulai tumbuh dan bayi bisa diberikan MPASI atau makanan pendamping air susu ibu. Di usia 7-9 bulan, angka pertambahan berat badan bayi ini semakin menurun di angka 350 sampai dengan 450 gram. Namun, kemudian di usia 12 sampai dengan 36 bulan, oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan berat badan bayi ini mencapai angka rentang 7,2 sampai dengan 18 kg, sedangkan tinggi badan di angka 85,7 cm. Selama 1 tahun pertama bayi ini, mereka memiliki pertumbuhan fisik yang sangat pesat, terutama dalam berat badan dibandingkan dengan tinggi badan, di mana ketika berusia 5 bulan dia sudah mencapai 2 kali dari berat badan tubuhnya ketika lahir, dan di usia 6 bulan dia mencapai 2 kali tinggi badan tubuhnya ketika lahir. Berikut adalah milestone pertambahan tinggi badan dan berat badan bayi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pertumbuhan bayi yang terdiri dari internal atau dari dalam secara genetik dan juga eksternal atau dari luar secara lingkungannya. Dari internal sendiri berasal dari keberhasilan sel sperma yang membuahi sel telur yang sudah matang kemudian menjadi zigot yang tentunya menempel di dinding rahim sang ibu. Nah, dari proses pembuahan ini dapat ditentukan kualitas dan juga kuantitas dari pertumbuhan sang bayi. Kemudian dari faktor eksternal atau dari lingkungan, salah satunya ialah bagaimana kondisi sang ibu saat sedang berada di dalam fase kehamilan, bagaimana pola hidupnya, asupan gizinya, tingkat stresnya seperti apa, apakah tinggi atau rendah, kemudian apakah pernah terkena dengan paparan radiasi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga faktor fisik, faktor lingkungan biologis yang meliputi ras, gizi, umur, jenis kelamin ya, dan juga perawatan kesehatan dan lain sebagainya, dan juga ada faktor dari keluarga. Selanjutnya, perkembangan motorik pada bayi. Nah, motorik ini ada motorik kasar dan juga ada motorik halus. Motorik kasar sendiri merupakan keterampilan dalam menggunakan otot-otot besar seperti otot lengan, batang tubuh, dan juga kaki. Nah, hal ini berguna sekali nih dalam pengembangan sang bayi dalam menopang tubuhnya, kemudian membentuk postur tubuhnya, dan juga ketika proses berjalan. Kemudian ada motorik halus, yakni keterampilan dalam menggunakan otot-otot kecil dan gerakan yang lebih halus, terkhusus bagi jari-jari tangan. Hal ini sangat penting terutama untuk mempersiapkan sang anak masuk ke dalam lingkungan sekolah, di mana nantinya perlu kekuatan dari jarinya untuk menggenggam pena, lalu menulis, mewarnai, dan lain sebagainya. Berikut adalah milestone perkembangan motorik kasar dan juga motorik halus bayi. Nah, dari penggunaan milestone ini tidak dapat menjadi standar utama ketika melihat tumbuh kembang sang bayi, karena setiap bayi memiliki perkembangan dan juga pertumbuhan yang berbeda-beda tentunya. Ada bayi yang mengalami akselerasi atau percepatan, ada yang normal, dan ada juga yang mengalami keterlambatan. Namun dari penggunaan milestone ini dapat digunakan sebagai standar pertumbuhan anak seusianya. Maka orang tua itu nanti akan tahu apakah sang anak ini mengalami keterlambatan dalam perkembangannya atau tidak. Dan ketika ada keterlambatan, sang orang tua bisa segera melakukan pemeriksaan dan sang anak bisa mendapatkan penanganan khusus segera dari para ahli. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa membawa manfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!